Para pendengar, para pemirsa yang saya hormati, hanya dalam waktu 1 tahun, kanal Anak Bangsa TV telah menayangkan 557 video dengan subscriber yang lebih dari sekitar 250 ribuan. Ini luar biasa, berarti satu hari sudah berapa banyak video yang sudah dihasilkan. Yang lebih utama lagi tentu saja adalah nilai-nilai yang diperjuangkan. Memperjuangkan kemanusiaan dan kemajuan bangsa, membela Pancasila, persatuan dan kesatuan, serta Bhinneka Tunggal Ika. Ini semangat yang luar biasa yang terus kita hargai. Tentu saja kritik, masukan, dan saran dalam tayangan KAB TV ini selalu menarik untuk disimak, terutama bagi kami para pelaku kebijakan publik. Dan ini terus memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Sekali lagi, terima kasih kepada KAB TV. Selamat ulang tahun pertama. Teruslah berkarya, teruslah berinovasi, berkreasi, serta menebarkan inspirasi. Terima kasih. Pak Arya Sinulinga, juru bicara dari Menteri Negara BUMN, juga diangkat menjadi komisaris PT Telkom. Nah, rangkap jabatan lagi. Salah nggak? Loh, Pak Erik yang berkuasa kok di BUMN ini. Dia bisa berbuat apa saja. Kita hanya bisa protes. Rakyat itu apa sih? Hanya diambil suaranya saat dibutuhkan oleh penguasa, oleh pemimpin. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa hari yang lalu Menteri Negara BUMN Erick Thohir merombak susunan komisaris dan direksi PT Telkom terbuka. Nah, ini luar biasa karena PT Telkom ini adalah salah satu BUMN yang papan atas dengan aset dan bisnis yang sangat strategis. Apa yang terjadi di PT Telkom pasti akan menyedot perhatian publik. Nah, ini yang menarik, beberapa hal. Komisaris utama PT Telkom, Profesor Reynald Kasali, diganti dengan Profesor Bambang Brojonegoro. Bagi saya ini menarik karena dua-duanya adalah seorang guru besar dan menurut saya dua-duanya layak menjadi seorang pengarah atau komisaris utama di PT Telkom terbuka. Nah, ada yang jauh lebih menarik lagi, yaitu pengangkatan abdi negara atau yang dikenal dengan Abdi Sleng. Pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, tanggal 28 Juni 1968 ini diangkat menjadi komisaris independen PT Telkom terbuka. Nah, ini menarik sekali ya, karena menurut saya PT Telkom ini sebenarnya nggak terlalu nyambung dengan kapasitas dan kapabilitas seorang Abdi Sleng. Abdi Sleng itu seorang musisi, seorang yang sangat berkeringat tahun 2014 yang lalu pada saat Abdi dan kawan-kawan membuat konser 2 jari untuk Jokowi. Ini luar biasa, membalikkan keadaan sehingga Pak Jokowi bisa menang. Harus kita akui, seorang Abdi Sleng ini orang yang sangat berpengaruh, menjadi magnet pada waktu itu. Akhirnya dengan konser 2 jari tahun 2014 waktu itu mengangkat moral Pak Jokowi dan pendukungnya sehingga bisa membalikkan keadaan, sehingga bisa memenangkan pertarungan melawan Prabowo Subianto periode pertama. Pertanyaannya sekarang, apakah
seorang Abdi Sleng dengan jasa yang luar biasa kepada Presiden Jokowi pantas mendapatkan kedudukan sebagai komisaris Telkom? Saya tidak bisa menjawab. Karena seperti yang tadi saya bilang, kapasitas dan kapabilitas pria kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah ini nggak terlalu nyambung dengan bisnis atau core bisnis dari PT Telkom Terbuka. Tapi apalah artinya nyambung atau tidak nyambung, karena sebagai pemegang saham terbesar dari PT Telkom Terbuka, negara melalui Menteri Erick Thohir bisa berbuat apa saja, menghitamkan, memutihkan, menghijaukan apapun di BUMN ini. Tidak bisa ada yang melarang. Jadi kalau kita bertanya, ada beberapa orang tanya, aneh Abdi Sleng kenapa di PT Telkom? Saya sih merasa tidak aneh. Karena bagi saya Erick Thohir bisa berbuat apa saja. Tidak perlu orang ini mempunyai kepintaran atau tidak, cocok atau tidak menjadi komisaris. Jujur saya sedih sebetulnya. Saya berbicara seperti ini sedih sekali. PT Telkom Terbuka itu adalah perusahaan yang mempunyai level perusahaan multinasional dengan aset yang luar biasa jumbo, dengan bisnis yang sangat strategis. Akhirnya semuanya tergantung dari titah seorang Menteri Negara Erick Thohir. Bahkan orang yang nggak lulus SMA pun boleh menjadi komisaris kalau Pak Menteri Negara BUMN itu bertitah. Bisa saja. Jadi kenapa kita bisa protes? Rakyat hanya bisa mengelus dada dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Toh suara kita hanya akan lewat terbawa angin. Hanya pertanyaan kecil yang ingin saya sampaikan pada rumput yang bergoyang. Apakah harus seperti ini negara dikelola? Gitu ya? Apakah hanya sekedar balas jasa sehingga menempatkan orang-orang pada posisi di mana saja sesuka hati? Ini pertanyaan saya tidak akan terjawab. Pasti akan ada pembenaran, apalagi Pak Arya Sinulinga, juru bicara dari Menteri Negara BUMN, juga diangkat menjadi komisaris PT Telkom. Nah, rangkap jabatan lagi. Salah nggak? Loh, Pak Erick yang berkuasa kok di BUMN ini. Dia bisa berbuat apa saja. Kita hanya bisa protes. Rakyat itu apa sih? Hanya diambil suaranya saat dibutuhkan oleh penguasa, oleh pemimpin. Pada saat mereka sudah duduk manis di jabatan strategis pemegang kebijakan negara, mereka bebas-bebas saja. Rangkap jabatan yang katanya dulu ditabuhkan, sekarang semakin banyak, nggak ada masalah. Biar saja, kata mereka begitu. Ada orang yang bilang, kok ini ada rangkap jabatan beratus-ratus di BUMN. Ini kan suara kita, rakyat jelata seperti saya. Kita bisa apa? Toh mereka juga perlu penghasilan tambahan sebagai juru bicara Kementerian Negara BUMN atau sebagai apapun, mungkin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan seorang Arya Sinulinga atau pejabat-pejabat yang lain yang rangkap jabatan, sehingga perlu ditambahin amunisi dari BUMN. Sah-sah saja. Rakyat bisa apa seperti kita ini? Sahabat Indonesia, jangan dipikir saya marah, tidak. Saya hanya sedih, saya hanya gerundel bahwa suara saya kemarin pada waktu saya memilih seorang pemimpin, memang akhirnya memang ya ini seperti memberikan cek kosong.
Saya berharap Presiden Jokowi mau sedikit untuk membuat suatu policy yang agak simpatik gitu ya, agar orang-orang yang tepat, yang hebat seperti Abdi Sleng ini bisa dimanfaatkan negara pada tempat yang tepat juga. Saya tidak tahu kapasitasnya Pak Abdi ini apakah bisa akhirnya memperbaiki kinerja PT Telkom Terbuka. Saya khawatir seorang hebat yang luar biasa seperti Abdi Sleng ini akhirnya hanya duduk manis sebagai pajangan semata. Apakah itu yang kita inginkan? Apakah itu yang diinginkan oleh yang terhormat, yang mulia Bapak Erick Thohir? Saya tidak tahu. Tapi apalah suara kita. Sekali lagi saya katakan, apalah kita ini rakyat jelata. Pak Erick Thohir bisa berbuat apa saja, menundukkan orang di mana saja, mau rangkap jabatan, mau orang yang tidak tepat, itu haknya beliau sebagai seorang menteri negara. Kita bisa apa? Tidak ada aturan atau hukum yang dilanggar oleh yang mulia Pak Erick Thohir, nggak ada. Kalau masalah etika dan kepantasan, itu kan sumir jadinya. Kita bisa menurut apa? Perspektif etika dan kepantasan saya sebagai rakyat jelata ini hampir tidak ada artinya dibandingkan dengan perspektif etika dan kepantasan dari seorang pemimpin hebat seperti Pak Erick Thohir. Jadi, sahabat Indonesia, kita doakan saja Pak Abdi Sleng, Pak Arya Sinulinga, atau siapapun orang-orang yang hanya sekedar didudukkan itu memberikan warna yang baru di perusahaan mereka ditempatkan. Hanya itu maksimal yang bisa kita harapkan dan kita doakan. Jangan sampai negeri ini salah kelola. Tapi kita ini apa? Kita kan orang bodoh, bukan orang-orang hebat yang menjadi menteri atau siapapun. Kita hanya bisa gerundel di pinggir jalan, di pinggiran. Suara-suara kita akan terlindas oleh roda-roda kekuasaan. Sahabat Indonesia, hanya pesan saya kepada Pak Erick Thohir pada saat beliau sendiri merenung, apakah yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini sudah tepat untuk bangsa dan negara? Bukan hanya sekedar pragmatisme belaka, atau mungkin memang itu yang harus dilakukan untuk negara ini. Perspektif seorang Rudi S. Kamri tidak sebanding dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin negeri selevel menteri. Kami hanya sekedar bersuara lirih agar suara saya tidak terdengar kayak merintih. Sahabat Indonesia, apapun terjadi, mudah-mudahan tim baru dari PT Telkom Terbuka ini lebih solid dan lebih membawa perubahan yang positif ke arah yang lebih baik atas kinerja PT Telkom Terbuka. Mudah-mudahan keputusan Pak Erick Thohir ini tepat, gitu ya. Kita tidak berhak mempersalahkan, kita hanya sekedar bertanya, dan itu pun bisa menguap di udara Jakarta dan Indonesia. Baiklah sahabat Indonesia, demikian rintihan lirih dari seorang rakyat jelata yang melihat sesuatu pertunjukan yang dianggap aneh. Keanehan rakyat seperti saya belum tentu sama dengan keanehan yang dipandang oleh para petinggi negara. Ini keanehan-keanehan yang tidak ada maknanya sebetulnya, tapi sebagai salah satu pemegang saham di negara ini, meskipun hanya 0,0000% dari penduduk Indonesia,
maksimal yang saya suarakan hanyalah mempertanyakan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, apakah keputusan-keputusan pemimpin saya ini benar atau baik. Apapun terjadi, saya mendoakan semuanya akan baik untuk negeri dan bangsa. Terima kasih sahabat Indonesia. Demikian opini saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share setiap postingan kanal Anak Bangsa. Karena bersama kanal ini kita bisa bersuara. Suara yang kecil tapi tetap ada. Bukan untuk saya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia dan salam budaya Nusantara. Saya Rudi Eskal.